Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ulama warasatal anbiya wassalatu wassalamu ala nabiyyi khairil ihtida wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Halo teman-teman semua, semangat pagi. Semoga kita hari ini dan juga seterusnya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini Afifah itu ingin mengantarkan kajian mengenai keadilan dan juga jarah dari seorang perawi. Oke, jadi seperti video Afifah sebelumnya bahwa kita ini pernah membahas mengenai ilmu jarah melalui tokoh Ibnu Abi Hatim. Oke, yang mana Ibnu Abi Hatim ini sendiri adalah salah satu tokoh ulama yang ahli dalam bidang ilmu hadis, yakni tepatnya ilmu jarah wa ta'dil, yakni ilmu yang mempelajari mengenai kecacatan dan juga keadilan para perawi yang meriwayatkan hadis. Oke, jadi langsung saja ya teman-teman. Kemarin itu alhamdulillah jadi Afifah mau sedikit cerita nih. Sebenarnya Afifah tuh membuat video ini gara-gara ada tugas nih dari dosen Afifah. Ya mungkin dari dosennya sendiri itu kayak menyukai presentasi mengenai keilmuan hadis ini agar eksistensinya itu dapat tercerna gitu oleh para pemirsa yang banyak dari kalian belum mengetahui sejauh apa sih mengenai ilmu hadis dan juga cabang-cabangnya ilmu hadis, yakni salah satunya di antaranya adalah ilmu jarah wa ta'dil. Baik teman-teman, sebenarnya hari ini Afifah tuh kepengen menjelaskan apa yang sudah Afifah rangkum mengenai perkuliahan selama 1 semester ini. Jadi salah satunya adalah dengan berjudul mengenai keadilan dan juga jarah rawi. Kemudian bagaimana sih cara mengetahui adalah seorang perawi? Mungkin kan dari teman-teman banyak nih yang belum tahu emang gimana sih yang dinamakan dari rawi itu gitu kan. Oke, jadi perawi itu adalah seseorang yang meriwayatkan hadis gitu ya, yang meriwayatkan dari sahabatnya lagi dan juga tabi'in gitu ya teman-teman. Jadi yang dinamakan dengan perawi itu sendiri pastinya memiliki sifat adil, yang mana yang dimaksud dalam istilah ini adalah seorang perawi itu harus beragama Islam, baligh, berakal, dan juga tidak melakukan perbuatan fisik dan moralitasnya itu tidak rusak. Jadi yang namanya seorang perawi itu memiliki sifat adil teman-teman, adil. Nah, di mana keadilannya itu mereka itu sangat menjaga akan kebaikan tabiat yang ada pada dirinya gitu, sehingga dia itu termasuk orang-orang yang menjaga atau mencegah diri mereka dari hal-hal sesuatu yang buruk, dari melakukan sesuatu yang buruk seperti itu. Nah, dari selain adil tersebut ada juga nih dobit. Adapun dobit ini juga termasuk cara mengetahui bahwa dia adalah benar-benar seorang perawi yang adil. Jadi lebih tepatnya dia ini adalah orang yang jarang ada salahnya gitu. Seseorang yang kekuatan hafalnya itu lebih kuat, bagus, dan juga periwayatannya tidak akan bertentangan atau menyalahi hadis yang diriwayatkan oleh perawi sikoh lainnya. Jadi lebih tepatnya teman-teman, dobit ini adalah seseorang yang jarang melakukan kesalahan atau sedikit melakukan kesalahan, tapi di balik semua itu
Dobit ini adalah seseorang yang kuat hafalannya. Jadi dia itu beliau menjaga apa ilmu-ilmu atas apa yang telah mereka cari, kemudian mereka sampaikan, yang pada akhirnya meriwayatkan sebuah hadis. Oke, berhubung durasi kita cuma beberapa menit aja ya teman-teman, karena ini adalah tugas dari mata kuliah, jadi kita dibatasi oleh waktu. Dan selanjutnya, adapun cara untuk mengetahui kualitas hafalan perawi itu adalah dengan cara membandingkan hadis yang disampaikannya dengan perawi sikoh lainnya. Ya, karena kalau kita tidak membandingkan, kita pastinya tidak tahu kesimpulannya mana sih yang lebih sikoh dan mana yang tidak gitu, mana yang kuat hafalannya dan mana yang tidak. Karena kalau hadis yang disampaikannya itu sesuai dengan perawi yang sikoh atau perawi yang sangat termasyhur gitu ya, terkenal banget kesikohannya, maka hafalannya itu dianggap bagus apabila menyamai dari ulama-ulama sikoh sebelumnya gitu hafalannya. Dan kemudian maka ada juga nih hafalannya yang dianggap bermasalah dan tidak bisa dijadikan pedoman kalau kesalahannya itu terlalu fatal gitu. Jadi dalam penelitian mengenai biografi seorang perawi ini ternyata ditemukan nih ada suatu kecacatan mengenai ketidaksempurnaannya hafalan ilmu-ilmu yang ada dalam diri mereka. Jadi ini termasuk dari kesalahan yang fatal mungkin ya, karena kita membandingkannya dengan ulama-ulama yang lebih sikoh darinya, seperti itu. Ini cara mengetahui kualitas hafalan perawi, seperti itu ya teman-teman. Nah, dibalik semua itu ternyata ketika kita mempelajari ilmu jarah wa ta'dil, kita tidak hanya mempelajari mengenai keadilannya saja, tetapi juga dari sisi kecacatannya. Nah, sebenarnya apa sih sebab-sebab dari jarahnya seorang perawi? Kenapa perawi itu ada kecacatannya seperti itu kan? Jadi teman-teman, menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, sebagaimana yang telah ia paparkan bahwa perawi itu banyak, tetapi semuanya ada nih suatu kecacatan yang mana itu ditemukan dari masing-masing perawi. Dalam penelitiannya itu ada sekitar 5 poin gitu ya teman-teman. Jadi yang pertama itu dilihat dari bid'ah, kemudian mukhalafah, gholat, jahalah al-hal, dan juga dakwah al-inqita. Jadi dari 5 istilah tersebut itu dapat diketahui adanya jarah atau kecacatan dari perawi. Nah, untuk penjelasan dari bid'ah itu sendiri adalah melakukan, yaitu seseorang yang melakukan tindakan tercela di luar ketentuan syara. Jadi orang yang seperti ini tuh biasanya gampang mengkafirkan orang lain dan juga memfasikkan orang lain. Mereka yang dianggap kafir itu adalah golongan Rafidhah, dan mereka yang dianggap fasik adalah golongan yang mempunyai keyakinan atau iktikad, yang mana iktikad ini berlawanan dengan dasar syariat. Seperti itu ya teman-teman. Kan teman-teman juga udah sangat mengenal gitu ya, udah sangat familiar dengan istilah bid'ah tersebut. Dan juga kemudian ada mukhalafah. Jadi mukhalafah ini adalah menyalahi periwayatan orang yang lebih sikoh, seperti itu. Dan juga mukhalafah ini itu dapat menimbulkan hadis yang mana hadisnya itu nanti akan syadz dan juga munkar. Jadi teman-teman tahu kan tadi mengenai untuk cara mengetahui kualitas dari kesikohan hafalan perawi itu kan kita membandingkan dari ulama-ulama yang lebih sikoh darinya. Nah, ketika ditemukan mukhalafah ini berarti si perawi ini sudah ditemukan
jarahnya atau kecacatannya, seperti itu ya. Kemudian ada yang dimaksud dengan gholat. Gholat ini adalah sebab dari jarahnya perawi atau cacatnya seorang perawi. Cacat ini apa sih? Jadi ada kekurangan dari perawi yang harus dicermati lagi dan juga kita teliti lebih jeli lagi gitu, agar kita tidak semena-mena Oke, kita langsung lanjut saja. Kemudian yang keempat, dari sebab jarahnya seorang perawi atau cacatnya seorang perawi itu adalah jahalah al-hal. Jadi ini itu sebenarnya tidak dikenal identitasnya gitu. Jadi maksud perawi yang belum dikenal identitasnya itu adalah hadisnya tidak dapat diterima. Ya, karena kalau gimana ya teman-teman, namanya kita itu mempelajari sebuah hadis, jadi kita harus tahu dulu nih sebenarnya perawi yang menyampaikan hadis ini tuh perawi yang gimana sih, atau perawi yang benar-benar sikoh, atau juga perawi yang mana itu dikenal dengan hadis palsu mungkin ya. Kan sekarang tuh banyak hadis-hadis palsu yang dibuat oleh ulama-ulama yang mungkin saja dapat dikategorikan tidak bertanggung jawab gitu terhadap isi dan juga pengamalannya. Oke, kemudian yang terakhir, yang kelima, dari sebab jarahnya seorang perawi ini adalah dakwah al-inqita. Ini sebenarnya itu diduga benar sanadnya itu terputus. Ya, jadi sanadnya itu tidak disambung, karena teman-teman tahu lah ya mengenai syarat perawi itu kan bersambung sanadnya gitu. Kemudian misalnya nih mendakwa perawi, kemudian mentadliskan atau mengirsalkan suatu hadis kayak gitu. Jadi intinya di sini dakwah inqita ini adalah dari perawi tersebut yang diteliti itu diketahui bahwa dia itu tidak jelas. Jadi rentetan pendapatan hadisnya itu dia tidak jelas dan juga sanadnya bisa dibilang itu tidak bersambung. Dan juga terkadang perawi yang dakwah al-inqita ini mendakwa perawi lain seperti itu, atau mentadriskan dan juga mengirsalkan suatu hadis. Baik teman-teman, jadi kesimpulan kita mengenai pelajaran ilmu jarh wa ta'dil ini adalah ini tuh sebenarnya adalah ilmu yang sangat penting bagi para pelajar ilmu hadis seperti Afifah sendiri seperti ini ya, karena ya termasuk mahasiswa di program studi ilmu hadis. Terus kemudian karena ilmu ini itu juga merupakan timbangan bagi para rawi hadis. Rawi yang berat timbangannya diterima riwayatnya, dan rawi yang ringan timbangannya itu ditolak riwayatannya. Jadi kita perlu sangat sekali untuk meneliti kajian mengenai kritik dari seorang perawi dan juga kritik sanad maupun matan gitu ya. Kemudian teman-teman perlu teman-teman ketahui juga bahwa dengan ilmu ini itu kita bisa mengetahui periwayat yang dapat diterima hadisnya dan juga tidak. Jadi oleh karena itulah para ulama hadis itu memperhatikan ilmu ini dengan penuh perhatiannya dan juga mencurahkan segala pikirannya untuk menguasainya. Jadi ketika mempelajari ilmu jarh wa ta'dil ini, sebenarnya ilmu ini itu sudah difikirkan matang-matang oleh para ulama yang berusaha belajar untuk menguasainya gitu teman-teman. Karena ya mengenai penilaian seorang perawi itu kita tidak boleh semena-mena gitu ya. Kita punya aturannya, kita punya dasar ilmunya untuk melakukan penilaian atau penjarahan pentakdilan kepada seorang perawi hadis. Oke, baik, mungkin cukup ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.